Nah, ada satu ungkapan, satu firman di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-7. Kisah Para Rasul pasal yang ke-7 ayat yang ke-35. Ini mengenai Musa. Ya, Musa. Di dalam Kisah Para Rasul itu menjelaskan mengenai Musa. Musa ini, Kisah Para Rasul pasal yang ke-7 ayat ke-35. Musa ini yang telah mereka tolak. Jadi Musa itu diutus oleh Tuhan untuk menolong mengeluarkan bangsa Israel keluar dari Mesir. Yang karena orang Israel yang di Mesir itu ditindas, akhirnya berseru-seru kepada Tuhan minta supaya dilepaskan dari Mesir. Tuhan mengutus Musa. Nah, apa yang terjadi dengan kehidupan Musa? Dikatakan begini, Musa ini yang telah orang Israel tolak. Jadi aneh, orang Israel berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolong kami lepaskan dari Mesir. Tuhan lalu oke, aku akan lepaskan kamu dari Mesir, aku akan mengutus Musa menolong kamu. Tapi orang Israel menolak Musa. Orang Israel menolak Musa dan mengatakan begini, siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim? Musa ini juga telah diutus oleh Allah sebagai pemimpin dan penyelamat oleh malaikat yang telah menampakkan diri kepadanya di semak duri itu. Dialah yang membawa mereka keluar dengan mengadakan mujizat dan tanda-tanda di tanah Mesir, di Laut Merah, di Padang Gurun 40 tahun lamanya. 40 tahun lamanya. Nah, kalau kita perhatikan, Musa ini melakukan satu tugas yang daripada Tuhan selama 40 tahun lamanya. Tidak mudah kalau kita baca kisah bagaimana Musa itu memimpin orang Israel. Itu kalau kita baca itu, kalau kita bisa apa ya, sepertinya ya, kalau orang bilang itu kita mengurut dada kita lah, ngelus dodo gitu ya. Apa artinya itu betul-betul tidak bisa mengerti dengan respon orang Israel. Musa menolong mereka melepaskan dari penindasan di Mesir. Yang karena dia ditindas, orang Israel itu berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolong lepaskan kami dari Mesir. Lalu Tuhan mengutus Musa, alih-alih mereka katakan, waduh Musa terima kasih banyak, engkau sudah mengorbankan hidupmu, engkau meninggalkan istrimu, anak-anakmu dan menolong kami. Alih-alih mereka itu berterima kasih kepada Musa, mereka mengatakan, siapa yang mengangkat engkau menjadi pemimpin kami? Siapa yang engkau mengangkat engkau menjadi hakim bagi kami? Lalu kalau kita perhatikan perjalanan selama 40 tahun itu juga orang Israel tuh isinya memberontak, menggerutu, memberontak, menggerutu, memberontak, menggerutu, memberontak, menggerutu, sampai lama-lama Musa itu kepancing. Ya, di Kades Barnea itu dia kepancing, dia melakukan kesalahan sembrono dengan kata-katanya, sampai Tuhan juga akhirnya marah dengan Musa. Sehingga Musa tidak boleh masuk tanah Kanaan yang notabene Musa itu memimpin orang Mesir, tugasnya memimpin orang Israel keluar dari Mesir supaya bisa masuk tanah Kanaan. Tentu saja Musa juga pengen lihat tanah Kanaan yang dijanjikan. Tanah yang berlimpah susu dan madu. Loh, seandainya ya sudahlah, itu orang Israel yang memberontak itu tidak boleh masuk, ya biarin aja, yang penting kan Musa masuk. Tapi kalau kita perhatikan, Musa itu akhirnya terprovokasi, terpancing dengan orang Israel, sehingga satu kali dia itu sembrono di hadapan Tuhan yang Maha Kudus. Sehingga akhirnya Tuhan katakan, Musa, kamu tidak boleh masuk ke tanah Kanaan. Kamu hanya boleh memandang dari jauh, tapi kamu tidak boleh masuk. Nah, Alkitab mencatat begini, Musa ini membawa orang Israel dengan semua persoalan, dengan semua keluhan, tapi juga dengan semua tanda-tanda mujizat dan tanda-tanda heran 40 tahun lamanya. Yang ingin saya sampaikan adalah begini, bagaimana Musa itu dalam kehidupannya, meskipun tidak mudah, meskipun penuh dengan persoalan, meskipun penuh dengan tantangan, tapi selama 40 tahun itu Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Tuhan itu selalu menyertai dia, dan dia tahu setiap kali Tuhan itu juga menyertai akan kehidupannya. Amen.
Nah, pada malam hari ini saya ingin katakan kepada Bapak, Ibu, dan semua saudara, apapun yang saat ini engkau alami, dan tahun-tahun ke depan yang akan engkau alami. Engkau mungkin masih hidup 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, 30 tahun lagi, 40 tahun lagi, puji Tuhan, 50 tahun lagi, asal tidak seperti Khairil Anwar, aku mau hidup 1000 tahun lagi. Mungkin itu kepanjangan, tapi berapa tahun, berapa puluh tahun hidupmu yang masih tersisa sebelum engkau selesai dan kembali kepada Bapa di surga. Saya ingin mengatakan bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan. Amin. Ya. Meskipun Yakub katakan tahun-tahun yang aku lalui itu sulit adanya, hidupku itu sukar adanya, toh Tuhan menyertai dia. Ya, seperti ungkapan mengatakan bahwa Tuhan memang tidak pernah menjanjikan bahwa langit itu tanpa mendung, tanpa hujan, bahwa siang itu tanpa dengan matahari tapi tanpa panas. Ya, kalau ada matahari juga kadang-kadang subuh dan sebagainya. Tuhan tidak menjanjikan bahwa hari itu akan selalu cerah, menyenangkan, sejuk, penuh dengan pelangi. Nah, pelangi itu muncul selalu sebahasa habis hujan. Ya, akan ada badai, akan ada angin ribut, akan ada mendung, akan ada semua. Tapi Tuhan itu berjanji, tahun-tahun yang kamu lalui, aku akan tetap menyertainya. Amin. Seperti aku menyertai Yakub, yang bahkan Yakub mengatakan hidup yang aku lalu itu sulit adanya, sukar adanya. Toh Tuhan itu tetap menolong, Tuhan itu tetap memimpin, Tuhan itu tetap menjaga, melindungi, dan memberkati.